Dan itu masih satu kampung kecil. Dan Nabi Idris masih bisa melihat malaikat. Jadi zaman itu malaikat itu belum gaib, tapi masih kelihatan. Loh, ini. Makanya ketika Nabi Idris ditanya oleh umatnya, ya Idris, kamu ngajak kami masuk surga, apakah kamu pernah lihat surga? Itu Nabi kedua umatnya sudah ngeyel begitu. Kalau umatnya Nabi Adam baru keluarga, ngeyelnya baru persoalan disuruh nikah, mau atau tidak mau. Tapi umatnya Nabi Idris sudah ngeyel. Jadi agama sebagai sebuah aturan Allah wis dieyeli. Nanti kamu kalau nakal masuk neraka. Umatnya Nabi Idris, Nabi kedua sudah nanya, apa kamu lihat neraka ya Idris? Setiap hari begitu, karena umat ini sudah nggak lihat, tapi Nabi Idris masih tahu, mau dikasih tahu Allah. Cuman cara naiknya itu yang susah, kan gitu. Makanya kemudian ada cerita Nabi Idris karena saking sumpeknya, kemudian ditanya terus sama umatnya. Akhirnya Nabi Idris bagaimana cara bisa masuk surga untuk bisa menjelaskan kepada umatnya. Nah, karena Nabi Idris itu masih bisa melihat malaikat, maka kemudian yang paling menarik adalah malaikat matahari. Maka begitu melihat malaikat matahari, Nabi Idris kepikiran, mungkin ini jalanku untuk melihat surga. Masih deket gitu, jadi surga neraka itu masih deket, belum sejauh kita ini. Maka kemudian begitu lihat malaikat matahari, Nabi Idris cuma nyatakan, ya Allah, kasihan itu malaikat matahari, panasnya kayak gitu dia keringetan. Mohon ya Allah buat matahari lebih dingin agar malaikat matahari tidak kepanasan, gembrobios keringetnya kayak gitu. Seketika matahari selep dingin, tidak lagi malaikat matahari ini merasakan panas lah. Malaikat mataharinya kaget, ya Allah kok tumben dingin? Oh iya, didoakan kamu sama nabiku namanya Idris. Di mana ya Allah? Itu di dunia, di bumi itu. Oh kalau gitu boleh nggak ya Allah saya cuti untuk berterima kasih sama Idris? Ya silakan aja sana. Maka turunlah malaikat matahari bertanya kepada Nabi Idris, ya Idris terima kasih, kamu telah mendoakan aku sehingga mataharinya tidak panas. Sama-sama. Cuman malaikat matahari nggak ngerti kalau ini memang direkayasa oleh Nabi Idris. Maka Nabi Idris tiba-tiba nanya, ya malaikat matahari, kalau malaikat turun ke begini lah terus nanti nasib mataharinya ya kalau gelundung siapa yang mikul? Oh enggak, masih banyak temanku di sana, wong aku koordinatornya kok, aku kepala bidangnya. Ya sudah kalau gitu berarti malaikat itu banyak. Oh banyak malaikat itu. Oh berarti kalau ada cerita malaikat yang galak itu ada. Wadah itu temanku namanya Israel. Kamu pengen kenalan apa? Iya, kalau boleh saya mau kenalan. Ya enggak apa-apa, wong itu temanku, nanti tak SMS-nya ya dia ya. Maka bertemulah Nabi Idris dengan malaikat Israel. Tapi malaikat Israel takut. Apa kamu? Kamu yang namanya Idris ya? Iya malaikat. Apa kamu? Oh takut ini malaikat Nabi Idris ini. Maka Nabi Idris kemudian dibilangi sama malaikat matahari. Apa malaikat matahari bilang sama malaikat Israel, ya Israel jangan galak-galak, Idris itu temanku. Oh ya sudah kalau gitu, maunya apa dia? Katanya dia pengen merasakan mati biar dia bisa cerita kepada umatnya tentang mati. Oh ya sudah suruh tidur, tak cabut nyawanya. Akhirnya tidur, dicabut nyawanya, put gitu, 10 menit dikembalikan lagi. Nah malaikat Nabi Idris nanya, loh ya Israel katanya kalau dicabut nyawanya itu sakit,
kok aku nggak kerasa? Ya enggak, wong kamu temennya temenku, aku yang nggak enak. Kamu kan temennya temenku, jadi aku nggak enak. Nah, sudah akhirnya lah. Kalau yang mati itu kan ada yang nggak kembali, ya Israel. Kalau yang nggak kembali itu tak titipkan temanku, yang baik sampai titipkan Ridwan, yang nakal tak titipkan Malik. Kalau saya nengok sana boleh enggak? Boleh aja, wong itu juga temanku, nanti tak WA-nya lah kamu mau sana. Nengok neraka habis itu, Siratal Mustaqim dilewati, habis itu masuk surga. Nah begitu di surga, gak mau pulang. Oh ini tuh kampung halamanku yang asli itu. Ya udah deh aku di sini aja. Lu gak boleh, kamu mesti pulang lagi kata malaikat Ridwan. Lu di sini enak, oh nggak bisa. Ini enak ternyata. Lah kenapa? Kalau mau makan nggak perlu nyangkul, tinggal mikir udah ada makanannya. Kalau mau perempuan nggak usah nikah, mikir aja udah dateng, nggak pakai baju lagi, enak di sini. Udah aku di sini aja, aku nggak mau pulang. Syaratnya di sini harus mati, sudah. Kemarin tanya malaikat Israel 10 menit sudah. Iya Israel, iya loh, harus lewat neraka, sudah. Kemarin tanya malaikat Malik, ya sudah. Nah itulah maka kemudian Nabi Idris ini tidak turun lagi ke dunia, sehingga umatnya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Sampai katikan mikir iki hadis raono, kan tidak ada itu di hadis. Di Quran ada nggak? Ya nggak ada. Adanya di mana? Di Taurat. Lo cerita tadi itu ada dalam kitab Taurat. Nah, saya kok belasak ke Taurat mau ngapain? Nah, karena saya punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab di dalam Al-Quran ada. Ahlul kitab itu ada 3, Yahudi, Nasrani, Sobiin. Yahudi itu ada penjelasannya umatnya Nabi Musa. Nasrani ada penjelasannya umatnya Nabi Isa. Sobiin ini umatnya sopo? Wasobiina itu tidak ada penjelasannya di dalam Quran. Maka tak cari, oh ternyata Sobiin itu umatnya Nabi Idris, yang ditinggal nabinya, makanya menunggu Nabi Idris sampai hari ini. Nah Sobiin itu ada memang di antara Iran sama Irak sekitar sana. Sekarang dikenal dengan nama Sobi'ah Mandaiyun. Ibadahnya sehari cuma sekali ngadep ke timur. Nah yang malam ibadahnya yang susah, mesti ngawini istrinya 100 kali. Loh itu ada. Lah kenapa kita melihat Taurat? Karena kita diajarkan apa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Itu ada di situ. Loh, itu kisah itu Nabi segitu. Dan seterusnya sampai akhirnya Allah ini kelihatan betul. Umat kalau ngeyel dibantai gitu aja. Allah itu galaknya masih kelihatan. Nekat dikit mati. Umat Nabi Nuh ndablek mati. Umat Nabi Ibrahim Namrud ngeyel mati gitu aja, muta mati aja. Nah, sampai hari ini Allahnya itu belum berubah, masih yang itu. Allahnya zaman Nabi Adam sampai Allah zaman hari ini juga masih Allah yang itu, belum berubah. Tapi syariat kepada Nabi selalu berubah, padahal Tuhannya masih sama. Loh Allah itu zaman dulu galak, kerasnya luar biasa. Salah dikit samplok gitu. Nabi Nuh umatnya ngeyel ya, jus lelep. Umatnya Nabi Musa nabdablek mati, kena kecemplung kali, kecemplung sungai. Umatnya Nabi Ibrahim ngeyel ya, kena lamuk sak kerdus mati, malaria. Udah kan Allahnya masih sama, tapi aturannya berubah. Nah ini maknanya apa? Maknanya bahwa Allah ini sudah menyatakan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ini sebatas sampai pada Nabi Adam dan Siti Hawa.
Setelah itu waja'alnakum syu'uban, dibikin bangsa, bersuku, tapi zaman Nabi Ibrahim baru satu bangsa, baru satu suku, kaumnya ya satu negara. Nabi Musa baru satu negara. Lah zaman Nabi Muhammad itu penyebaran manusia, ini kan sudah kemana-mana, sudah berbangsa-bangsa, sudah bersuku, sudah kemana. Makanya ketika manusia ini masih satu bapak, satu ibu, satu keluarga, ya pelajarannya ya sederhana. Nabi Adam diajari nama, ini kambing, ini kucing, ini dinosaurus, macam gitu. Wa 'allama Adamal asma, dia jadi itu. Nah setelah itu ya kasih nama sendiri, sudah tidak sesuai dengan pelajaran awal. Apalagi orang Jawa, tersuka dia aja kasih nama. Begitu bunyinya cek itu sudah keluar dari nama awal itu. Kalau nama awal ya enggak gitu.